Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadis yang keberapa sekarang? 27 276. Ya. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى صدره أخرجه بني خزيمة. Hadis yang ke-276 berbicara tentang posisi tangan ketika kita sholat. Jadi kita akan membahas bagaimana posisi tangan ketika sholat. Dan insya Allah yang akan kita bahas mencakup 4 pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana posisi tangan saat bersedekap. Apakah mendekati leher, ataukah mendekati dada, ataukah mendekati pusar. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang sikap sebagian kaum muslimin ketika berdiri di dalam salat dia tidak bersedekap. Jadi irsal, mereka tidak bersedekap. Kemudian yang ketiga, di mana posisi tangan yang paling ideal, yang paling sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kalau sempat, yaitu apakah disyariatkan ketika bangkit dari ruku, ketika i'tidal itu kita sedekap lagi, atau justru irsal, yaitu tidak bersedekap sama sekali. Yang mana yang lebih sunnahnya? Karena terkadang ada orang sami Allahu liman hamidah, begini kan, begini, ada yang begini. Yang mana yang lebih bagus, atau yang mana yang lebih sunnah? Itu 4 itu yang akan kita bahas. Hadisnya Wa'il bin Hujr yang menceritakan tentang posisi tangan saat salat, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dari Wa'il bin Hujr. Jadi ketika kita membahas sifat salat Nabi, maka kita tidak asing dengan nama sahabat ini, yaitu Wa'il bin Hujr. Sebab beliau ketika meriwayatkan hadis-hadis Nabi itu banyak menceritakan tentang sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi. Pertanyaannya sekarang, siapa Wa'il ini bin Hujr? Wa'il bin Hujr, namanya adalah Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah Al-Hadrami. Al-Hadrami, yaitu orang Yaman. Lebih tepatnya beliau tinggal di kota Hadramaut. Hadramaut. Kemudian beliau karena bapaknya ini seorang raja. Maka Wa'il ini adalah sosok seorang putra mahkota. Putra mahkota yang dihormati, yang direspek dan seterusnya. Karena dia merupakan anak raja terpandang di kota Yaman. Kemudian suatu hari ketika Wa'il bin Hujr ini ingin masuk ke dalam Islam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya Wa'il bin Hujr bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikisahkan ketika Wa'il bin Hujr ingin masuk ke dalam Islam dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan Nabi tahu bahwasanya Wa'il ini adalah putra mahkota, artinya anak raja, sehingga dari sikapnya dari statusnya beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati Wa'il bin Hujr.
Maka ketika Wa'il bin Hujr sudah masuk Islam, maka Nabi SAW memberikan Wa'il ini hadiah berupa tanah. Berupa tanah. Dan tanah tersebut berada di tempat yang bernama Ghabah. Tempat tersebut bernama Ghabah. Karena Wa'il ini orang Yaman, tidak tahu jalan untuk menuju ke Ghabah, maka Nabi SAW menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menemani siapa? Wa'il bin Hujr. Akhirnya kata Nabi, wahai Muawiyah, temani Wa'il bin Hujr untuk pergi ke kota Ghabah, ingin melihat tanah yang dihadiahkan oleh Nabi SAW kepada dirinya. Maka Muawiyah siap. Di pertengahan jalan, ketika menuju ke Ghabah, Muawiyah ini sebagai pengantar ini merasa kelelahan, disebabkan karena pada waktu itu Wa'il bin Hujr itu pergi ke kota Ghabah dalam keadaan pakai tunggangan kuda. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu jalan kaki. Jalan kaki ke sana. Kenapa jalan kaki? Karena kebetulan Muawiyah ini adalah orang miskin. Orang miskin. Sedangkan kita kenal Wa'il bin Hujr adalah seorang putra mahkota, anak keturunan raja. Maka dia pakai unta. Kemudian Muawiyah ini saking miskinnya pada waktu itu tidak pakai alas kaki. Jadi Muawiyah sebagai pengantar, kemudian saking miskinnya tidak ada sandalnya kasihan. Akhirnya di pertengahan jalan merasa capek, yang kemudian kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Wa'il bin Hujr, wahai Wa'il, bisa tidak saya ngebeng di kudamu? Kata Wa'il, man anta? Igaku, siapa kamu? Hatta tarkiba farsal muluk, sampai mau naiki kudanya seorang raja. Siapa kamu? Sabar. Muawiyah bin Abi Sufyan sabar. Jalan. Karena kecapean lagi. Karena tidak bisa naik ke kudanya Wa'il, maka Muawiyah menawarkan lagi satu penawaran. Wahai Wa'il, kalau jika kamu tidak sudi saya naik ke kudamu, maka tidakkah engkau ridho saya meminjam alas kakimu? Karena kaki saya ini kepanasan ini. Tangesok. Siang hari. Apalagi ini di negeri Arab. Panas tanah. Yang kemudian kata Wa'il apa? Man anta? Siapa kamu? Hatta tahmila na'lal muluk. Siapa kamu yang mau pakai sandalnya raja, katanya. Akhirnya sampai ke kota yang ingin dituju, yaitu Ghabah. Kemudian karena kehidupan seseorang itu silih berganti, sebagaimana firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, besoknya mungkin di bawah. Ketika Islam sudah menyebar luas, maka Muawiyah ini bin Abi Sufyan menjadi, kalau kita sekarang, presiden di kota Syam. Dan kebetulan pada waktu itu Wa'il sudah berumur 80 tahun dan hendak pergi ke kota Syam. Ada urusannya di kota Syam. Otomatis karena beliau Wa'il ini bin Hujr ingin pergi ke kota Syam, berarti menemui siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan selaku apanya? Presiden, rajanya, muluknya, waktu. Maka ketika Wa'il sampai di sana di Syam, maka dia melihat rajanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pas sampai di sana, Wa'il teringat kejadian yang lalu. Ketika Muawiyah antar saya ke Ghabah, yang kemudian kata Wa'il bin Hujr, andaikan saya mengetahui takdirmu seperti ini di hari kelak, maka pasti saya akan kasihkan kamu tumpangan pada hari itu. Andaikan saya tahu kelak kau akan jadi raja, saya akan kasih tumpangan. Yang kemudian kata
Wa'il bin Hujr, "Ya Muawiyah, boleh tidak saya duduk-duduk di singgasanamu, di anumu?" Ya kata Muawiyah, "Tafadhal, silahkan." Tidak ada dendam, tidak ada apa yang jadi. Seperti itu mereka para sahabat. Ridwanullahi alaihim. Itu sekilas tentang kisahnya Muawiyah dan Wa'il bin Hujr. Sekarang kita masuk ke matanya. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Kata Wa'il, saya pernah sholat bersama Nabi. Kemudian di sholatnya Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadahnya, di atas dadahnya. Di sini ada tambahan ala sadrihi, di atas dadahnya. Tambahan ala sadrihi, di atas dadahnya, ini keterangan dari Muammil bin Ishaq. Garisi di situ. Jadi ala sadrihi itu keterangan dari Muammil bin Ismail. Semua jalur dari Wa'il bin Hujr yang menceritakan tentang posisi tangan ketika salat itu tidak ada menambahkan ala sadrihi. Tidak ada yang menambahkan ala sadrihi. Cuman satu riwayat saja yang datang dari Muammil bin Ismail yang menambahkan ala sadrihi. Jadi sepakat sahih hadisnya bahwasanya Rasulullah ketika meletakkan tangan itu, tangan kanan duluan di atas, kemudian tangan kanan di kiri. Tangan kiri di bawah. Jadi tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. Ini sahih. Tapi adapun tambahan meletakkan tangan kanan atas kiri itu di atas dada, di atas dadanya, ini tambahannya Muammil bin Ismail. Ternyata Muammil bin Ismail ini adalah seorang yang saduq, artinya terpercaya. Bisa diambil hadisnya, bisa. Tapi di satu sisi yang lain, Muammil bin Ismail ini sayyi'ul hifzi. Kurang bagus hafalannya. Hafalannya. Sehingga dari sini, karena ulama mengatakan ketika mereka melihat tidak ada satu riwayat pun yang menambahkan ala sadrihi, dan ternyata cuma Muammil saja selaku perawi yang saduq tapi sayyi'ul hifzi, buruk hafalannya, maka ulama mengatakan tambahan ala sadrihi dhaif. Tambahan ala sadrihi dhaif, sehingga diistilahkan dengan riwayat menyalahi yang lebih sikoh. Ada istilah ilmu hadisnya itu, menyalahi yang lebih sikoh. Dan status hadisnya kalau seperti ini, ada riwayat yang menyalahi riwayat yang lebih sikoh, maka status hadisnya dihukumi dengan hadis yang dhaif. Hadisnya yang dhaif. Jadi tambahan ala sadrihi hadisnya dhaif. Sampai yang benar itu ala yadihil yusra, bahwasanya Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu saja yang benar. Tidak ada keterangan di atas dada. Sekarang pertanyaannya, di mana posisi tangan saat bersedekap yang lebih sesuai dengan sunnah? Dalam masalah ini ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya posisi tangan ketika bersedekap yaitu di leher. Di leher. Bukan di leher maksudnya, di bawah leher. Di bawah leher. Dengan dalil dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", maka salatlah dan wanhar. Jadi mereka mengartikan wanhar di sini, letakkan tanganmu di wanhar. Wanhar itu artinya tempat menggantungkan kalung. Sehingga mereka berdalilkan dengan ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya posisi tangan ketika bersedekap itu ada di atas dada. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis riwayat Wa'il bin Hujr yang kita baca tadi, dengan alasan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Kemudian yang ketiga,
posisi saat bersedekap yaitu bebas. Kenapa bebas? Sebab ulama mengatakan tidak ada satupun keterangan yang jelas atau yang sahih dalam masalah posisi bersedekap, baik di leher, di dada, di pusar, dan seterusnya. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah mengatakan di antara bentuk sunnah yaitu kita bersedekap di bawah pusar. Tapi ulama sepakat bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif. Sepakat ulama. Tidak ada yang menilainya hasan. Olehnya itu dalam masalah ini ada 3 pendapat saja tentang bersedekap ketika sholat. Yang pertama di atas leher dengan dalil fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan taruh tanganmu di wanhar, tempat menggantungkan leher. Tapi pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dhaif. Sebab wanhar di sini apa maknanya? Berkurban, menyembelih. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan di atas dada itu pun juga tidak kuat, disebabkan karena hadisnya Wa'il bin Hujr itu terdapat tambahan ala sadrihi, hadisnya dhaif. Dia sendiri meriwayatkan keterangan itu. Maka dalam masalah ini adalah bebas di mana-mana saja. Yang mana nyaman maka itu yang kita pakai, dan yang mana yang lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan maka itu yang kita pakai. Maka sekiranya ketika kita bersedekap di atas dada itu yang lebih mendekatkan kita khusyuk, maka kita bersedekap di atas dada. Sekiranya bersedekap di atas dada atau mendekati leher itu menyebabkan kita lebih khusyuk, maka itu dipakai. Atau di bawah pusar, sekiranya posisi ini yang menyebabkan kita lebih khusyuk di dalam salat, maka itu yang dipakai. Jadi dalam hasil ini apa? Bebas. Jelas, jangan begini. Dan pendapat jumhur yaitu bebas. Bukan berarti bebas Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, sikap seorang muslim, sikap sebagian muslim yang ketika di dalam sholat, khususnya ketika berdiri, dia tidak bersedekap, tapi irsal. Irsal artinya tidak bersedekap. Bagaimana seperti ini? Apakah ini betul-betul sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana? Ulama mengatakan irsalul yadaini, melepaskan tangan atau tidak bersedekap ketika sholat, itu nusibah hadzal qaulu li Imam Malik. Pendapat ini katanya, garis bawahi katanya, dinisbatkan atau disandarkan kepada Imam Malik. Pertanyaannya sekarang, betul tidak bahwasanya Imam Malik berpendapat seperti ini? Ternyata dalam satu perkataannya Imam Malik, beliau ada mengatakan seperti ini: saya memakruhkan, saya benci atau saya memakruhkan untuk seseorang ketika sholat itu bersedekap. Ketika sholat itu bersedekap. Ada perkataan Imam Malik seperti ini: saya makruhkan orang yang sholat sambil bersedekap. Seperti ini. Atas dasar bersedekap ini ketika dia dalam keadaan mu'tamidan ala yadayhi. Jadi Imam Malik memakruhkan seseorang bersedekap dengan seperti ini pada sholatnya. Kapan itu? Ala mu'tamidan ala yadayhi, ketika orang tersebut bersandar kepada kedua tangannya. Sebab ketika Imam Malik melarang mengucapkan kalimat seperti ini, ada kasusnya Imam Malik di mana dia pernah melihat orang yang ketika di dalam sholatnya orang tersebut bersedekap, tapi sedekapnya agak beda dari yang lain. Dengan nada orang tersebut mu'tamidan ala yadayhi, bersandar di atas, bersandar pada tangannya. Jadi seperti ini kurang lebih.
Seperti ini posisinya. Sedangkan posisi yang seperti ini menunjukkan bahwasanya kita menganggap apa? Sombong, remeh. Sementara kita sholat atau ibadah kita menghadap siapa? Allah. Olehnya itu sebagian perkataannya Imam Malik mengatakan saya memakruhkan untuk orang yang sholat bersedekap tangannya. Tapi kapan itu? Mu'tamidan ala yadayhi, ketika seseorang itu bersandar di atas tangannya dengan leha-leha. Kalau begini, dengan boleh saja. Tapi kalau tidak ada niat tersebut, Imam Malik mengatakan saya sunnahnya Nabi yaitu seperti ini, seperti biasa. Dan sepakat ulama bahwasanya yang paling sunnah dalam hal masalah ini yaitu bersedekah. Bukan di ini. Bukan dilepaskan tangannya seperti ini. Ulama sepakat. Meskipun ketika kita di sini di Indonesia misalkan jarang kita lihat seperti itu. Tapi nanti ketika kita keluar di Arab, pergi di Arab, di Mekah, di Madinah dan seterusnya, maka akan kita lihat banyak macam gerakan, utamanya yang seperti ini, irsalul yadain. Kalau di Indonesia alhamdulillah belum ada. Atau mungkin ada masih sedikit. Dan yang lebih sunnah yaitu apa? Istilahnya qabad, menggenggam tangan, bersedekap seperti ini. Kemudian dipahami oleh Al-Imam Al-Baji, ulama kibar dari mazhab Maliki. Maksud perkataan Imam Malik memakruhkan seseorang yang bersedekap dalam rangka bersandar di atas kedua tangannya ketika sholat, yaitu maksudnya adalah Imam Malik memakruhkan bersedekap karena jangan sampai orang yang awam mengira bersedekap ini adalah rukun. Artinya hal yang wajib, hal yang harus dilakukan di dalam sholat. Rukun kan seperti itu, wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka batal sholat. Nah, dari alasan ini Imam Al-Baji mengatakan bahwasanya Imam Malik memakruhkan bersedekap ketika kita sholat. Atau ada juga ulama Maliki yang mengatakan bahwasanya kenapa Imam Malik pernah sholat seperti ini, yaitu irsalul yadaini, yaitu karena dikatakan di suatu hari Imam Malik pernah berseteru, berdebat sama hakim pada waktu zamannya. Dan ketika Imam Malik berseteru, berselisih sama hakim, maka pada waktu itu hakim menyiksa Imam Malik. Karena habis disiksa, merasa kesakitan, Imam Malik hendak ingin sholat. Maka ketika Imam Malik hendak ingin sholat karena sakit semua badannya karena sudah disiksa, maka ketika itu Imam Malik tidak mengangkat tangan tidak bersedekap ketika sholat. Tapi cuman irsalul yadain. Olehnya itu dari sini mazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya alasan Imam Malik mengatakan tidak dianjurkan ketika sholat itu untuk bersedekap yaitu dua alasan. Yang pertama, karena dikhawatirkan seseorang ketika bersandar atau bersedekap itu menyandarkan kedua tangannya, dan itu tidak dibolehkan yang seperti ini di dalam sholat. Kemudian alasan yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Al-Baji tadi, yaitu jangan sampai karena yang seperti ini dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan bagi orang yang awam itu menjadi rukun, sehingga tidak boleh harus batal sholat ketika ditinggalkan, padahal bukan tunji juga rukun. Itu alasan yang disebutkan. Tapi wallahu alam yang lebih sesuai dengan sunnah yaitu bersedekah. Bersedekah. Ini sepakat ulama. Sepakat. Bahkan kalaupun Imam Malik mengatakan betul-betul mengatakan tidak ada alasan bahwasanya saya memakruhkan untuk tidak bersedekah, maka kita lebih memilih petunjuknya Nabi daripada yang lain. Makanya Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda hudan nabiyyi
sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Maka dalam masalah ini kita lebih condong pada pendapatnya atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah ketika salat itu beliau tidak bersedekap, pasti bersedekap terus. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana posisi sedekap yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana posisi sedekap sesuai dengan sunnah? Atau tata cara bersedekap yang sesuai dengan sunnah? Ada dua cara bersedekap yang lebih sesuai dengan sunnah. Yang pertama, dengan meletakkan tangan kanan atas tangan yang kiri di punggung tangan maksudnya ini, atau di pergelangan tangan, atau di saidnya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu menggenggam tangan kanan menggenggam, kemudian tangan kiri digenggam. Dengan caranya yang pertama menggenggam telapak tangan, kemudian menggenggam telapaknya, persendiannya, pergelangannya, kemudian ini apa namanya ini? Lengannya. Pokoknya yang ini. Dalam bahasa Arabnya namanya saidnya. Ya. Jadi saya ulang. Tata cara bersedekap yang lebih sesuai dengan sunnah ada dua. Yang pertama dengan meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri. Dengan cara meletakkan, bukan menggenggam. Modelnya ada 3. Yang pertama di punggungnya, kemudian yang kedua di pergelangannya, kemudian yang ketiga di saidnya, di atas sedikit. Ini cara yang pertama, cuman sekedar meletakkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara menggenggam, di mana tangan kanan menggenggam tangan yang kiri. Caranya pun juga sama 3. Ada yang mau seperti ini, telapak tangannya digenggam, atau pergelangannya, atau saidnya. Masing-masing berdalilkan dengan hadisnya Wa'il bin Hujr, di mana Wa'il bin Hujr mengatakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah, ketika Nabi berdiri di dalam salat, qabada bi yaminihi ala shimalihi, maka Nabi menggenggam tangan kirinya, yang dipakai menggenggam adalah tangan kanannya. Jadi menggenggam. Kemudian cara yang kedua yaitu meletakkan, cuma sekedar meletakkan. Kemudian apa hikmah bersedekap di dalam salat? Apa hikmah bersedekap di dalam salat? Ulama mengatakan hikmah bersedekap yaitu anna hadhihi sifatus sa'il adzalil, bahwasanya sifat bersedekap ini adalah bentuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana karena kita sedang dalam keadaan salat, maka kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu wa huwa amna'u minal 'abthi wa aqrabu ilal khushu'i. Hikmah selanjutnya supaya kita tidak main-main ketika kita bersedekap. Karena jangan sampai ketika kita tidak bersedekap, artinya tidak dipegang tangan kita, maka tangan kita itu lebih condong untuk main-main, untuk digerak-gerakkan.
Sehingga dari sini ulama mengatakan bahwasanya hikmah bersedekap yaitu supaya kita tidak main-main, lebih fokus, dan ini lebih mendekati bentuk khusyuk dalam sholat. Bentuk khusyuk dalam sholat. Jadi ada berapa hikmahnya? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Merendahkan diri di hadapan Allah karena kita sedang posisinya ibadah. Maka kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan bentuk bersedekap adalah bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua yaitu supaya tidak main-main. Karena jangan sampai ketika tangan ini tidak digenggam, itu tangan itu mulia. Sampai-sampai kita ini rata-rata orang Bugis ketika tangan ini tidak dipegang, sampai-sampai ada waktu untuk mapadeto. Tas satu-satu lagi. Disuruh lagi saja menggenggam atau bersedekap, itu masih bisa punya potensi untuk kita mapadeto. Apalagi yang pro, begini saja sudah muni nih. Ya kan? Apalagi memang kalau tidak memang nih, tidak digenggam memang nih, maka bisa jadi pemanasan di dalam sholat. Olehnya itu, inilah diantara hikmah kenapa kita mesti menggenggam atau bersedekap di dalam sholat. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukumnya bersedekap ketika i'tidal? Ketika i'tidal. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya ini termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah. Kemudian yang kedua, bukan sunnah. Kemudian yang ketiga, bebas. Artinya bebas, mau bersedekap atau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih condong pada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya bersedekap ketika i'tidal itu tidak sunnah. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, banyak ulama yang mengatakan seperti ini. Kalau saya tidak salah ingat, diantaranya mazhabnya Imam Ahmad, Hanabilah, sebagian dari mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi bagi yang mau bersedekap, sami Allahu liman hamida, kemudian bersedekap setelah itu tidak ada masalah. Pun orang juga yang tidak mau bersedekap tidak ada masalah. Karena ini ruang ijtihad, maka tidak sampai pada bid'ah orang yang melakukan sedekap ketika i'tidal. Tidak sampai juga bid'ah orang yang tidak melakukan bersedekap itu bid'ah. Jadi ya bebas. Monggo. Dalam masalah ini. Artinya selama ada panutan, selama ada ulama yang kita ikuti pendapatnya dan ulama ini adalah ahlu sunnah, maka sah-sah saja kita mengikut sama pendapat mereka. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Ada yang mau disampaikan? Terus kalau tahiyat orang begini, ini bila ini atau secara umum telunjuk. Secara umum, tidak mesti ujungnya. telunjuk. Secara umum telunjuknya, bukan ujungnya. Meskipun ada ulama yang mengatakan ujungnya. Tapi karena susah ketika kita ingin melihat ujungnya. Sedangkan aturannya ketika dalam tahiyat itu, ulama mengatakan posisi telunjuk itu tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu bengkok. Pertengahan antara lurus dan bengkok. Ketika seperti itu anjurannya, maka untuk melihat ujungnya jari telunjuk itu susah atau mudah? Susah ya. Hingga itu ulama mengatakan secara umum saja, yaitu ketika tahiyat posisi pandangannya yaitu melihat telunjuk saja.
Karena mungkin pernah saya jelaskan juga yang dilihat itu tapi saya kembali secara umum. Ada lagi? Biar. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang surah Al-Fatihah. Dadah. Karena tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.